Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan membahas yang sedang viral belakangan ini, yaitu Jakarta Siaga 1 banjir kiriman dari Puncak Bogor. Seperti kita ketahui, Jakarta ini merupakan dataran rendah di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan cukup besar dari Puncak Bogor. Karena kita ketahui Puncak Bogor ini posisinya ada di atas ya, ataupun di sisi selatan ataupun timur ya dari Jakarta, dan dia mengalir salah satunya di Kali Ciliwung yang memiliki panjang kurang lebih 120 km dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Nah, salah satu yang dilewatin ini di depan kita ini ya, yaitu di Jakarta Timur, tepatnya di Bidara Cina, teman-teman. Dan seperti kita ketahui, di depan kita ini airnya sedang naik ya, dan Bogor ataupun di puncak sana ya saat ini, ataupun di Katulampa mungkin ya lebih tepatnya, itu sedang siaga 1. Dan video ini saya ambilnya di sekitaran jam 11, jam 12 siang ya. Jadi memang airnya sudah tiba ya di Jakarta, karena jalur biasanya waktu yang dibutuhkan itu sekitar 5-6 jam teman-teman dari Puncak Bogor menuju ke Jakarta. Nah, salah satu upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yaitu melakukan pembebasan lahan yang dilanjutkan dengan pembangunan sodetan Kali Ciliwung oleh PUPR ya, ataupun Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ataupun di BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan di depan kita ini adalah sodetan Kali Ciliwung yang alhamdulillah sudah beroperasi dan sangat-sangat bermanfaat untuk memindahkan air ya 10% dari Kali Ciliwung menuju ke Kebun Nanas ya, ataupun di Kali Cipinang, Jakarta Timur. Di sini kalau kita lihat luapannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman, sisa 1,5 meter mungkin ya itu naik ke atas, dan ini luar biasa sekali. Dan ini biasanya orang menyebutnya adalah banjir 5 tahunan teman-teman. Dan kita ketahui di tahun 2020 juga dulu itu sempat banjir besar ya. Ya, inilah Jakarta ya, menjadi menjadi tantangan tersendiri setiap gubernurnya ya yang memimpin, dan ini butuh kerjasama di semua pihak ya, tidak hanya di Jakarta saja, tetapi kerjasamanya harus dari Bogor juga ataupun Jawa Barat ya, karena kita ketahui banyak sekali tangkapan-tangkapan air di Puncak Bogor sana ya, ataupun pohon-pohonnya banyak ditebang-tebangin untuk dibangun villa ataupun perumahan-perumahan elit yang seyogyanya di situ merupakan tangkapan air, tapi dibikin perumahan ataupun villa-villa ya, sehingga ketika hujan gede itu aliran airnya langsung menghempas turun ke sungai ataupun ke got-got ya, yang notabene harusnya bisa tertahan ataupun diserap ya oleh akar-akar pohon untuk menjadi salah satu cadangan air juga ya. Tetapi ya buktinya di sana memang pohon-pohonnya sudah semakin habis, sehingga luapan airnya semakin menggila ya turun ke Jakarta. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua ya, bahwa tetap kita harus bersahabat dengan alam ya, dengan ekologis kita, sehingga bisa menciptakan keseimbangan satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, sodetan Kali Ciliwung ini memiliki kedalaman kurang lebih 14 meter ya, jadi dia di bawah tanah, dan ini sistem jacking dia teman-teman. Dan terowongan ini menggunakan pipa berdiameter kurang lebih 3,5 meter dan dengan ketebalan 25 cm ya. Terowongan ini berada persis di bawah sepanjang jalan Otista 3 teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini
airnya sangat lancar sekali masuk ke terowongan ya, dan ini salah satu upaya pemerintah kita ya, kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam hal pembebasan lahan. Di sini kalau kita lihat screening barnya, saya juga agak bingung di sini sebenarnya teman-teman, kenapa screening barnya tidak berfungsi ya. Seperti kita ketahui screening bar itu berfungsi untuk mengangkat sampah-sampah ya di sekitaran inlet. Cuma di sini kita lihat sepertinya diistirahatkan dulu mungkin ya. Screening barnya kepanasan mungkin mesinnya ya karena jalan terus mungkin ya. Dan sini kalau kita lihat ketinggian airnya kurang lebih 13 meter ya, kalau 13 meter atau apa ya, 13.0 tadi kalau kita lihat. Ada yang bisa menjelaskan mungkin ya elevasinya? Saya bukan ahli teknik sipil ya teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat tertulis BBWS ya. BBWS itu kepanjangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Jadi semua 13 sungai di Jakarta yang masuk topoksi pemerintah pusat itu dibawa kendali PUPR ataupun di BBWS ya, di pemerintah pusat. Jadi DKI itu hanya pembebasan lahan saja. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi ya, cukup menyayangkan sayanya melihat kenapa screening barnya tidak berfungsi, sehingga sampah-sampah masyarakat ini banyak yang gol ya, ataupun masuk ke sela-sela, sehingga ya bisa menjadi sedimentasi ya di dalam terowongan tersebut jika aliran tersebut berhenti mengalirnya ya, ataupun surut, dan bisa menjadi sedimentasi. Mudah-mudahan saja itu screening barnya bisa sesegera mungkin diaktifkan kembali ya, sehingga sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan mungkin bisa diangkat menuju ke TPA ya, ataupun tempat pembuangan akhir. Nah, di depan kita inilah yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kurang lebih 1,3 km itu di Jalan Otista 3 ya, dia lurus aja menuju ke Kebun Nanas sebagai outletnya. Nanti insya Allah habis video ini saya akan upload juga sisi outletnya ya, jadi kalian bisa melihat bagaimana limpahan air yang berlimpah dari Kali Ciliwung menuju ke Kebun Nanas, menuju ke Kali Cipinang yang nantinya akan bermuara di Laut Marunda, Jakarta Utara, teman-teman. Jadi ini panjang banget ya prosesnya. Dan sini kalau kita lihat untuk landscape-nya sangat cantik sekali ya, sangat enak sekali pandang mata, dan juga sangat bermanfaat ya pastinya ya bagi masyarakat di bantaran Kali Ciliwung ini. Nah teman-teman, di tengah itu namanya stretching ya, yang di tengah banget yang warna hijau itu untuk menahan dinding penahan tanah DPT ya, dinding penahan tanah, sehingga sisi kanan maupun sisi kiri itu tidak terhempas masuk ke dalam. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat wilayah yang belum dilakukan normalisasi, yaitu di sisi kanan ya teman-teman. Kalau kita lihat sisi kanan ini masih terendam oleh banjir, karena memang rumah-rumah yang sisi kanan ini memang gimana ya, kalau dibilang tidak punya sertifikat juga bisa kali ya, karena memang seyogyanya 10 hingga 20 meter dari bibir sungai itu memang harus terlepas dari bangunan, dan jika ada itu bisa dipastikan rumah-rumah tersebut ya bisa dikatakan bangunan liar ya. Nah, di sini kalau kita lihat sungainya, Sungai Kali Ciliwungnya meluapnya cukup parah sekali kalau kita lihat ya teman-teman ya. Ini sudah hampir naik ke jalan raya, dan informasi yang saya dapatkan di warga sekitaran Bidara Cina ya, bahwa ini adalah banjir paling besar. Jadi sudah 2 hari ya siaga 1, dan kemarin katanya itu tidak separah saat ini, dan saat ini sudah paling parah banget katanya, dan ini kayaknya sudah puncaknya ya, puncaknya banjir.
air, dan mudah-mudahan tidak ada lagi air kiriman dari puncak Bogor ya teman-teman. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkehendak menormalkan kembali cuaca di puncak Bogor sehingga tidak terjadi lagi banjir-banjir ya. Dan tentunya kita sebagai manusia juga ini harus harus mawas diri, harus sadar ya bahwa ya alam ini harus kita jaga dengan baik ya, karena di mana lagi kita mau tinggal ya kalau bukan di dunia, nggak mungkin di Mars ya. Para ilmuwan kan ada katanya kita bisa tinggal di Mars, itu bullshit itu teman-teman, nggak mungkin tinggal di Mars ya. Meskipun di Mars itu ditemukan katanya ada mata air lah di sana, tapi nggak mungkin lah. Allah sudah menciptakan dunia ini untuk tempat tinggal kita, dan pasti juga meninggalnya kita pasti di dunia ya. Dan sini kalau kita lihat untuk kawasan-kawasan dari Kali Ciliwung ini, kita lihat ya seperti inilah ya, banyak rumah-rumah di pinggiran kali dan juga banyak sampah-sampah kalau kita lihat ya. Jadi ini memang sudah fix ulah tangan kita sendiri ya. Musibah yang kita terima memang ya karena buah tangan kita sendiri ya. Dan saya akan mengajak kalian untuk lebih jauh lagi menyusuri Kali Ciliwung yang saat ini sedang meluap lagi parah-parahnya nih teman-teman, ya Allah. Dan sangat banyak sekali ya. Dan ini kayaknya serentak se-Indonesia Raya kayaknya ini ya. Hujan 5 tahunan yang deras banget, karena di kampung saya di Makassar juga sama teman-teman, saat ini juga banjir sedang meluap. Terus ada juga di Solo juga ya, di berita kita lihat, di Malang juga sama 11-12. Jadi memang kayaknya serentak nih ya, serentak hujan yang deras banget yang 5 tahunan. Jadi ya sudah, mau gimana lagi ya, bersabar aja sudah. Adanya seperti ini. Nah, di depan kita ini kalau kita lihat ada salah satu upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk terus memompa keluar dari kawasan Kampung Melayu ini ya teman-teman ya. Karena kita ketahui memang tali-tali air ataupun storm inlet mungkin ya, storm inlet ataupun spillway, pintu-pintu air yang ada di sekitaran Kali Ciliwung ini kan tidak semuanya memiliki pintu teman-teman, ataupun spillway. Pasti ada pintu-pintu air ataupun got-got kecil ya di rumah-rumah yang di kawasan, ataupun PHB ya, jalur penghubung. Itu bisa masuknya dari situ jika elevasi airnya itu melebihi ambang batas ya. Jadi dia masuknya secara overflow ataupun meluap masuk ke dalam tali-tali air tersebut dan masuklah ke kawasan perumahan ataupun rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta selaku pemerintah kita berusaha untuk memompa tali-tali air tersebut yang masuk ya, untuk dibuang kembali ke jalur utama. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan ya, update terkini per tanggal 4 Maret tahun 2025 yang saat ini sedang siaga 1 Jakarta menghadapi banjir kiriman dari puncak Bogor. Sudah 2 hari ya, dan mudah-mudahan semua keadaan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, di mana kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Maka yuk kita menjaga lingkungan kita dari sampah, dan tentunya juga untuk mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa lebih giat ya membuatkan waduk-waduk di sekitaran Bogor sana ya, untuk bisa menangkap aliran-aliran bah air yang akan turun ke Jakarta, sehingga aliran airnya itu bisa lebih lambat sebelum sampai di pesisir utara Jakarta. Karena memang kasihan memang yang dari daerah pesisir utara Jakarta ya, kayak di Kali Pesanggerahan juga, di sana juga saat ini sedang meluap Kali Pesanggerahannya teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya berkata Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.